Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Saya Dr. Rahmat, kembali hadir menemani Anda dengan informasi kesehatan yang sangat penting untuk para sahabat usia emas di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu di rumah selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang berlimpah, umur yang panjang, serta semangat hidup yang terus menyala di masa lansia ini. Sahabat Sehat Bersama, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi penting sekali. Pernahkah Anda merasa jantung berdebar keras di tengah malam? Atau tiba-tiba sesak napas seperti ada yang menekan dada? Atau mungkin sering bolak-balik ke kamar mandi setiap malam sampai 5 atau 6 kali? Jika jawaban Anda ya, maka besar kemungkinan Anda termasuk dalam 9 dari 10 lansia di Indonesia yang tanpa sadar sedang membahayakan jantungnya sendiri. Setiap malam, jutaan orang tua di negeri ini melakukan satu kesalahan kecil yang mereka kira menyehatkan, padahal efeknya bisa sangat fatal. Kesalahan yang bisa berujung pada serangan jantung mendadak, stroke dini hari, bahkan kematian mendadak saat tidur. Dan yang lebih menakutkan lagi, semua itu berawal dari hal yang dianggap sepele, hanya soal waktu minum air putih. Ya, hanya karena minum air di jam yang salah, seseorang bisa kehilangan nyawanya. Sahabat Sehat Bersama, selama 15 tahun saya menjadi dokter yang menangani ribuan pasien lansia, saya melihat pola yang sama berulang kali. Pasien datang dengan keluhan jantung berdebar hebat, kaki bengkak, sesak napas, dan merasa tidak tenang di malam hari. Ketika saya tanya tentang pola hidup mereka, hampir semuanya menjawab dengan bangga. Saya minum air banyak sebelum tidur, Dok, biar ginjal saya bersih dan tidak dehidrasi. Disinilah letak kesalahan fatal itu. Saya masih ingat betul. Minggu lalu datang seorang pasien bernama Pak Sutrisno, usia 72 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Beliau datang dengan wajah pucat, matanya sayu, dan tubuhnya tampak lelah. Ia bercerita dengan suara bergetar. Dok, setiap malam jam 2 sampai 3 pagi jantung saya berdebar seperti mau copot. Saya sampai sulit tidur. Padahal saya cuma minum 3 gelas air sebelum tidur, katanya supaya sehat. Mendengar itu, saya langsung tahu apa penyebabnya. Masalah bukan pada airnya, tapi pada waktunya. Tubuh kita, terutama di usia lanjut, memiliki jam kerja alami. Pada malam hari, semua organ seharusnya beristirahat. Jantung perlu melambat, ginjal butuh waktu tenang, dan pembuluh darah harusnya relaks. Tapi ketika seseorang meminum air dalam jumlah banyak sebelum tidur, tubuh justru dipaksa bekerja lembur. Bayangkan saja, seperti mobil tua yang seharusnya parkir di garasi malah dipaksa ngebut di tanjakan tengah malam. Mesin akan panas, aus, dan akhirnya rusak. Itulah yang terjadi pada tubuh kita ketika kita minum air berlebihan sebelum tidur. Sahabat Sehat Bersama, mari kita pahami prosesnya dengan sederhana. Ketika kita meminum air banyak pada malam hari, volume darah di tubuh meningkat. Jantung, yang sudah bekerja keras seharian, dipaksa memompa lebih cepat. Ginjal, yang seharusnya istirahat, justru terpaksa menyaring cairan dalam jumlah besar. Akibatnya, jantung mengalami tekanan tinggi, pembuluh darah menegang, dan ginjal kehilangan kemampuan istirahatnya. Kombinasi ini berbahaya bagi siapapun, apalagi bagi lansia yang fungsi organnya sudah menurun secara alami. Saya tahu banyak dari Anda yang berpikir, Dok, saya minum air supaya tidak dehidrasi. Bukankah tubuh kita butuh cairan? Betul sekali. Tubuh memang butuh cairan, tapi waktunya harus tepat. Ibaratnya seperti menyiram tanaman. Ada jam yang baik untuk menyiram agar tidak merusak akar. Sama halnya dengan tubuh. Ada waktu yang aman untuk minum air agar tidak menambah beban organ vital. Kesalahan paling umum adalah minum air lebih dari 2 gelas setelah jam 8 malam. Banyak orang melakukan ini karena mengikuti informasi yang tidak akurat di internet atau nasihat yang belum tentu benar. Padahal, setelah jam 6 sore, metabolisme tubuh mulai melambat. Air yang masuk tidak digunakan secara efektif, malah menumpuk dan menambah beban pada jantung dan ginjal. Akibatnya, tubuh dipaksa bangun di tengah malam untuk membuang cairan itu lewat urin, yang membuat tidur terganggu dan tekanan darah tidak stabil. Ada satu kisah yang membuat saya sangat terenyuh. Pak Herman, 69 tahun dari Bekasi, pernah pingsan di kamar mandi jam 3 pagi. Saat diperiksa, jantungnya bekerja 3 kali lebih berat dari normal. Semua itu hanya karena kebiasaan minum air 3 gelas besar sebelum tidur. Istrinya menemukan beliau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Syukurlah nyawanya masih bisa diselamatkan.
Tapi tidak semua pasien seberuntung itu. Beberapa tidak pernah bangun lagi keesokan harinya. Sahabat sehat bersama, hal seperti ini bukan kebetulan. Ini adalah akibat langsung dari pola hidup yang salah. Tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Dulu waktu masih muda, minum air jam berapapun tidak jadi masalah, karena organ masih bekerja cepat dan efisien. Tapi setelah usia melewati 60 tahun, kemampuan ginjal menyaring cairan menurun 30–40%. Tekanan darah juga mudah naik. Itulah sebabnya waktu minum air harus diatur dengan cermat. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Kesehatan jantung bukan hanya soal menghindari makanan berlemak atau rutin olahraga. Kesehatan jantung juga ditentukan oleh hal kecil yang tampak remeh, seperti waktu minum air. Karena setiap gelas air yang Anda minum di waktu yang salah, bisa menjadi beban tambahan bagi jantung yang sudah lelah. Malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat bagi seluruh organ tubuh. Tapi ketika jantung dan ginjal terus dipaksa bekerja, mereka tidak punya kesempatan untuk memulihkan diri. Hasilnya, di pagi hari, banyak lansia bangun dengan kepala berat, jantung berdebar, dan kaki bengkak. Semua itu adalah sinyal bahaya yang sering diabaikan. Ingatlah, tubuh lansia seperti rumah tua. Butuh perawatan yang lembut dan teratur. Tidak bisa lagi diperlakukan seperti rumah baru yang kuat dan tahan banting. Karena itu, setiap kebiasaan harus diperhatikan, termasuk hal sederhana seperti minum air. Sahabat sehat bersama, pada bab-bab berikutnya saya akan jelaskan lebih dalam tentang 5 bahaya medis akibat minum air di waktu yang salah. Mulai dari beban jantung yang meningkat, gangguan elektrolit, sampai risiko stroke di dini hari. Saya juga akan jelaskan jadwal emas minum air yang aman dan sehat bagi lansia, agar Anda tetap bugar tanpa harus takut jantung bekerja terlalu berat. Untuk saat ini, saya ingin Anda mulai menyadari satu hal. Apa yang selama ini Anda anggap sebagai kebiasaan sehat, bisa jadi justru sedang membahayakan tubuh. Jangan khawatir, kita akan belajar bersama bagaimana cara memperbaikinya. Karena menjaga kesehatan di usia lanjut bukan berarti menahan diri dari segalanya, tapi belajar menyesuaikan diri dengan cara yang benar. Saya, Dr. Rahmat, mengajak semua pemirsa sehat bersama untuk terus mengikuti video ini sampai akhir. Karena informasi yang akan kita bahas bukan sekadar teori, tetapi pengalaman nyata dari ribuan pasien yang telah saya tangani. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat baik, untuk mencintai tubuh yang telah setia menemani kita puluhan tahun. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana saya akan membongkar bahaya pertama yang paling sering terjadi akibat minum air di malam hari, yaitu beban jantung yang meningkat secara drastis. Sahabat sehat bersama, mari kita lanjutkan pembahasan penting ini. Di bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kebiasaan minum air di waktu yang salah bisa mengganggu ritme alami tubuh. Sekarang, kita akan membedah lebih dalam bahaya pertama yang paling sering saya temui di ruang perawatan jantung, yaitu meningkatnya beban kerja jantung akibat terlalu banyak minum air sebelum tidur. Bayangkan jantung Anda seperti pompa air tua yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Sejak Anda lahir, jantung itu berdetak tanpa istirahat, memompa darah ke seluruh tubuh sekitar 100.000 kali per hari. Sekarang, di usia 60 tahun ke atas, mesin ini sudah melewati miliaran kali detakan. Ia butuh waktu istirahat, waktu tenang untuk memperbaiki diri setiap malam. Tetapi ketika Anda meminum 3 atau 4 gelas air sebelum tidur, pompa tua ini dipaksa bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Begini penjelasan sederhananya. Setiap kali Anda minum air, volume darah di tubuh bertambah. Jantung harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah tambahan itu ke seluruh organ. Pada siang hari, tubuh masih aktif, pembuluh darah terbuka, otot bergerak, dan cairan terserap dengan baik. Namun, di malam hari saat Anda berbaring, semua sistem tubuh melambat. Aliran darah tidak seaktif siang hari, sehingga cairan tambahan dari air yang diminum justru meningkatkan tekanan di pembuluh darah. Akibatnya, jantung yang seharusnya beristirahat malah digenjot untuk bekerja lembur. Saya ingin Anda bayangkan sebuah peristiwa nyata yang terjadi di rumah salah satu pasien saya, Pak Herman dari Bekasi. Beliau berusia 69 tahun dan sudah pensiun sejak beberapa tahun lalu. Setiap malam, beliau memiliki kebiasaan minum 3 gelas besar air putih sebelum tidur karena percaya itu bisa membersihkan ginjal. Suatu malam sekitar jam 3 pagi, istrinya terbangun karena mendengar suara keras dari kamar mandi. Ia menemukan Pak Herman tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan jantungnya mengalami tekanan 3 kali lipat dari kondisi normal. Apa yang terjadi?
Saat tidur, tubuh Pak Herman tidak siap menampung tambahan volume cairan. Jantungnya harus memompa darah dalam jumlah yang lebih banyak dari kemampuan otot jantung yang sudah menua. Akibatnya, suplai oksigen ke otak menurun, tekanan darah melonjak, dan beliau sempat kehilangan kesadaran. Dokter jaga di unit gawat darurat menyebutnya sebagai kondisi gagal jantung akut akibat peningkatan beban mendadak. Ini bukan hal langka. Dalam catatan saya, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi, terutama pada lansia yang merasa dirinya sehat padahal jantungnya sudah rapuh. Sahabat sehat bersama, jantung lansia sangat sensitif terhadap perubahan tekanan darah dan volume cairan. Penambahan hanya beberapa ratus mililiter air sebelum tidur saja bisa membuat tekanan di dinding jantung meningkat signifikan. Akibatnya, otot jantung menegang, detakan menjadi cepat, dan aliran darah ke paru-paru terganggu. Gejalanya bisa berupa jantung berdebar, nyeri dada, sesak napas, hingga rasa berat di dada yang muncul dini hari. Banyak pasien yang mengira itu hanya gangguan tidur biasa, padahal itu tanda jantung mereka sedang berjuang keras melawan tekanan cairan berlebih. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan istilah overload volume intravaskular. Artinya, terlalu banyak cairan di dalam pembuluh darah. Jika hal ini terjadi berulang malam demi malam, otot jantung perlahan melemah. Awalnya mungkin hanya terasa berdebar sesekali, tetapi lama-kelamaan bisa menyebabkan gagal jantung kronis. Ketika jantung sudah tidak mampu lagi memompa darah dengan efisien, cairan akan menumpuk di kaki dan pergelangan, menyebabkan bengkak di pagi hari. Banyak pasien saya yang datang dengan keluhan seperti ini dan berkata, "Dok, saya kira ini karena asam urat." Padahal penyebab utamanya adalah jantung yang sudah terlalu lelah karena tidak pernah benar-benar beristirahat di malam hari. Mari kita lihat dari sisi fisiologi sederhana. Saat kita berbaring, gravitasi tidak lagi membantu aliran darah ke kaki. Cairan dari tubuh bagian bawah akan lebih mudah naik kembali ke jantung. Jika di saat yang sama Anda menambahkan 3 atau 4 gelas air, maka volume darah yang kembali ke jantung menjadi berlipat. Dalam kondisi normal, jantung orang muda mampu menyesuaikan diri. Tapi jantung lansia, yang ototnya sudah kaku dan pembuluhnya tidak elastis, akan kesulitan beradaptasi. Inilah yang menyebabkan jantung bekerja berlebihan dan rentan mengalami serangan mendadak di dini hari. Beberapa pasien bahkan mengalami kondisi yang lebih berat, yaitu edema paru, di mana cairan dari pembuluh darah masuk ke jaringan paru-paru. Ini terjadi karena tekanan dalam pembuluh jantung kiri meningkat terlalu tinggi akibat kelebihan cairan. Awalnya hanya berupa sesak ringan, tapi bisa berkembang menjadi sesak berat dan batuk berdarah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, tetapi kenyataan di rumah sakit seringkali lebih keras dari yang kita bayangkan. Sahabat sehat bersama, tubuh kita sebenarnya sudah dirancang sangat cerdas. Pada malam hari, sistem hormonal memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah agar organ bisa beristirahat. Tapi semua itu bisa rusak hanya karena satu kebiasaan kecil, minum air terlalu banyak di waktu yang salah. Bagi Anda yang sering merasa jantung berdebar, dada terasa berat, atau mudah lelah saat bangun pagi, mulai sekarang perhatikan pola minum Anda. Jangan langsung menyalahkan usia. Banyak pasien saya yang usianya sudah di atas 70 tahun, tapi jantungnya tetap kuat karena tahu kapan tubuhnya butuh cairan dan kapan harus berhenti. Mulailah dengan perubahan sederhana. Batasi asupan air setelah jam 6 sore. Bila merasa haus, cukup minum setengah gelas kecil saja. Jika tenggorokan kering, kumur dengan air dingin tanpa menelannya. Langkah kecil seperti ini mungkin terasa sepele, tetapi efeknya luar biasa untuk menjaga jantung Anda tetap stabil sepanjang malam. Sebagai tambahan, pastikan Anda tidak meminum air sekaligus dalam jumlah besar. Lebih baik minum sedikit demi sedikit di siang hari daripada menumpuk semuanya di malam hari. Ingat, tujuan minum air adalah menjaga keseimbangan, bukan sekadar memenuhi jumlah. Sahabat sehat bersama, beban jantung yang meningkat di malam hari adalah ancaman nyata bagi banyak lansia. Ini bukan hanya masalah kenyamanan tidur, tapi bisa menjadi pemicu serangan jantung mendadak di jam 2 hingga 4 pagi, waktu yang disebut dokter sebagai jam rawan kematian pada usia lanjut. Semua itu bisa dihindari hanya dengan mengatur waktu minum air dengan bijak. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bahaya kedua yang tak kalah berbahaya, yaitu gangguan elektrolit yang bisa menyebabkan jantung berdetak tidak teratur. Ini seringkali terjadi tanpa disadari, tetapi dampaknya bisa mematikan dalam hitungan menit. Jadi pastikan Anda terus menyimak, karena pengetahuan kecil seperti ini bisa menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Sahabat sehat bersama, kita lanjutkan pembahasan penting ini.
Setelah kita memahami bagaimana beban jantung bisa meningkat drastis akibat minum air di waktu yang salah, sekarang kita akan membahas bahaya kedua yang seringkali tidak kalah mematikan, yaitu gangguan elektrolit dalam tubuh. Masalah ini terjadi diam-diam, tidak menimbulkan gejala besar di awal, tapi efeknya bisa fatal dalam hitungan menit. Elektrolit adalah mineral penting yang berperan mengatur keseimbangan cairan dan fungsi listrik tubuh, seperti natrium, kalium, dan kalsium. Setiap detak jantung yang Anda rasakan, setiap kontraksi otot, dan setiap sinyal saraf yang dikirim otak, semuanya bergantung pada keseimbangan elektrolit ini. Tapi ketika seseorang minum air berlebihan di malam hari, apalagi setelah jam 8 malam, cairan tubuh menjadi terlalu encer. Akibatnya kadar elektrolit terutama natrium dan kalium turun drastis. Bayangkan seperti air garam. Jika Anda menambahkan terlalu banyak air ke dalam larutan itu, rasanya akan tawar dan keseimbangannya hilang. Hal yang sama terjadi dalam tubuh Anda. Darah yang terlalu encer membuat komunikasi listrik di jantung terganggu. Detak jantung menjadi tidak teratur, bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan berhenti sesaat. Kondisi ini disebut aritmia, dan pada lansia, aritmia bisa berubah menjadi serangan jantung mendadak tanpa sempat memberikan tanda peringatan. Saya masih ingat dengan jelas kisah salah satu pasien saya, Pak Bambang, 75 tahun, pensiunan tentara dari Bandung. Suatu malam ia dibawa keluarganya ke rumah sakit dalam kondisi lemas, wajahnya pucat, dan napasnya pendek. Istrinya bercerita, "Dok, dia tadi malam jam 2 terbangun tiba-tiba, badannya basah keringat, jantungnya berdetak cepat sekali." Setelah kami lakukan pemeriksaan, hasil elektrokardiogram menunjukkan detak jantungnya kacau balau, tidak berirama. Ketika saya tanya apakah beliau minum air sebelum tidur, istrinya menjawab, "Iya, Dok, seperti biasa 3 gelas besar, biar tidak haus." Kasus Pak Bambang adalah contoh nyata bagaimana kebiasaan sederhana bisa menyebabkan gangguan serius pada sistem kelistrikan jantung. Saat kadar natrium turun karena darah terlalu encer, sel-sel otot jantung tidak bisa lagi menghantarkan impuls dengan stabil. Jantung kehilangan ritme normalnya, dan inilah yang membuat detaknya terasa loncat-loncat atau berdetak tanpa pola. Jika tidak segera ditangani, aritmia seperti ini bisa berubah menjadi fibrilasi, di mana jantung hanya bergetar tanpa benar-benar memompa darah. Akibatnya, otak tidak mendapat oksigen, dan pasien bisa kehilangan kesadaran bahkan meninggal dalam hitungan menit. Sahabat sehat bersama, banyak yang mengira aritmia hanya dialami orang dengan penyakit jantung bawaan, padahal penyebab paling umum pada usia lanjut justru karena ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Tubuh lansia tidak mampu menyesuaikan kadar natrium dan kalium secepat tubuh muda. Jadi ketika air masuk terlalu banyak dalam waktu singkat, ginjal tidak sempat mengeluarkan kelebihan cairan itu. Hasilnya, darah menjadi encer dan jantung mulai kehilangan irama normalnya. Gejala awal dari gangguan elektrolit sebenarnya bisa dikenali. Biasanya berupa jantung berdebar tanpa sebab, rasa cemas yang datang tiba-tiba, lemas, mual, atau bahkan kram di tangan dan kaki. Namun banyak orang mengabaikannya karena mengira hanya kelelahan biasa. Padahal gejala kecil itu bisa menjadi peringatan awal sebelum kondisi menjadi lebih parah. Saya ingin Anda memahami hal ini dengan sederhana. Tubuh kita adalah sistem kelistrikan alami. Seperti lampu yang memerlukan tegangan stabil untuk menyala dengan baik, jantung juga memerlukan kadar elektrolit yang seimbang untuk berdetak teratur. Jika tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, lampu akan berkedip atau mati. Sama halnya, ketika elektrolit terganggu, jantung Anda bisa berdetak tidak karuan bahkan berhenti mendadak. Kebiasaan minum air berlebihan di malam hari bukan hanya menambah beban jantung, tapi juga merusak keseimbangan alami tubuh yang selama ini dijaga dengan susah payah oleh ginjal dan hormon pengatur cairan. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi pemicu kematian jika dikonsumsi tanpa aturan. Sahabat sehat bersama, ada satu hal penting yang perlu Anda ingat. Keseimbangan cairan bukan berarti semakin banyak semakin baik. Keseimbangan berarti cukup sesuai kebutuhan tubuh. Jika Anda ingin menjaga fungsi elektrolit tetap normal, aturlah waktu minum Anda di siang hari. Hindari meminum air lebih dari 1 gelas setelah pukul 6 sore. Bila tenggorokan terasa kering, cukup minum seteguk kecil, bukan 1 gelas penuh. Banyak pasien lansia saya yang mengeluh sering terbangun malam hari karena jantung berdebar, lalu mereka mencoba menenangkan diri dengan minum air lagi. Padahal tindakan itu justru memperburuk keadaan. Air yang diminum tidak menyelesaikan masalah, malah membuat kadar natrium semakin turun dan jantung semakin kacau. Selain itu,
Gangguan elektrolit juga bisa memengaruhi tekanan darah. Saat natrium turun drastis, tekanan darah ikut menurun sementara detak jantung naik sebagai kompensasi. Kombinasi ini membuat tubuh terasa pusing, lemah, dan mudah jatuh saat bangun malam. Banyak lansia yang terjatuh di kamar mandi atau dekat tempat tidur akibat efek ini, dan luka akibat jatuh bisa sangat berbahaya pada usia lanjut. Ada juga dampak lain yang tidak kalah serius, yaitu terganggunya kerja otak. Elektrolit yang tidak seimbang membuat sinyal listrik di otak melambat. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kebingungan mendadak, bicara peluh, atau kehilangan orientasi waktu. Ini seringkali dikira gejala stroke, padahal penyebabnya adalah darah yang terlalu encer akibat kelebihan air. Sahabat sehat bersama, hal seperti ini bisa dicegah dengan cara yang sangat sederhana. Jangan meminum air dalam jumlah besar menjelang tidur. Biasakan minum cukup di pagi dan siang hari. Kalau Anda khawatir kekurangan cairan, perhatikan warna urin Anda. Warna kuning muda menandakan cukup cairan, sedangkan jika terlalu jernih berarti Anda minum berlebihan. Gunakan tanda alami dari tubuh sebagai panduan, bukan hanya perkiraan. Saya ingin menegaskan, air putih tetap penting dan sangat dibutuhkan tubuh, tetapi sama seperti obat, dosis dan waktunya menentukan apakah ia menjadi penolong atau justru racun. Dalam praktik saya, pasien yang disiplin mengikuti jadwal minum air dengan benar jarang sekali mengalami gangguan elektrolit atau aritmia. Bahkan mereka merasa lebih tenang, tidur nyenyak, dan tidak lagi terbangun karena jantung berdebar. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bahaya ketiga yang seringkali muncul akibat kebiasaan yang sama, yaitu edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru. Kondisi ini jauh lebih berbahaya karena bisa membuat seseorang kesulitan bernapas hanya dalam hitungan jam. Pastikan Anda tetap bersama saya, karena memahami hal ini bisa menjadi langkah penyelamat bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Sahabat sehat bersama, sekarang kita sampai pada bahaya ketiga yang paling sering membuat saya tidak bisa tidur nyenyak memikirkan para pasien lansia saya. Bahaya ini bernama edema paru, yaitu kondisi di mana cairan yang seharusnya berada di pembuluh darah justru merembes masuk ke paru-paru. Kondisi ini seringkali berawal dari kebiasaan sepele, seperti minum air terlalu banyak di malam hari, tetapi akibatnya bisa sangat fatal. Mari kita bayangkan paru-paru kita seperti spons kering yang siap menyerap udara segar setiap kali kita bernapas. Ketika seseorang minum air berlebihan sebelum tidur, jantung yang sudah bekerja keras akan mendorong darah dengan tekanan lebih tinggi ke pembuluh-pembuluh halus di paru-paru. Karena tekanan itu, cairan mulai menembus dinding pembuluh dan menggenangi jaringan paru. Spons yang tadinya kering kini menjadi basah, berat, dan tidak lagi bisa menyerap udara dengan baik. Itulah awal dari edema paru. Gejala awalnya mungkin tampak ringan, napas terasa sedikit berat, atau batu kecil saat berbaring. Tapi lama-kelamaan, paru-paru terisi semakin banyak cairan. Pasien mulai terbangun di malam hari karena merasa seperti tenggelam. Setiap tarikan napas terasa sempit dan menyesakan. Ini bukan hanya ketidaknyamanan biasa, melainkan tanda darurat medis yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan jam. Saya masih sangat mengingat kisah seorang pasien saya, Pak Wijaya, 71 tahun dari Solo. Beliau datang ke klinik dengan wajah kelelahan dan suara serak. Katanya, "Dok, saya tidur harus pakai 3 bantal. Kalau saya rebahan datar, rasanya seperti tenggelam." Setelah dilakukan pemeriksaan dan röntgen, hasilnya menunjukkan paru-parunya penuh dengan cairan. Ketika saya tanya tentang kebiasaan beliau, ternyata setiap malam sebelum tidur Pak Wijaya meminum 1 liter air penuh. Ia percaya air itu akan membantu tubuhnya membersihkan racun saat malam hari. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Ginjalnya kewalahan, jantungnya bekerja ekstra keras, dan cairan menumpuk di paru-parunya. Sahabat sehat bersama, kondisi seperti Pak Wijaya bukan 1-2 kasus saja. Hampir setiap minggu saya menerima pasien dengan keluhan serupa. Mereka mengira sedang terkena flu atau masuk angin, padahal paru-paru mereka sudah seperti kolam kecil yang penuh air. Kalau tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan gagal napas. Oksigen tidak bisa masuk dengan baik ke dalam darah, dan tubuh mulai kekurangan oksigen. Dalam situasi seperti ini, pasien biasanya panik, napas tersengal-sengal, wajah memucat, dan bibir membiru. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat prosesnya secara medis tapi dengan bahasa yang sederhana. Ketika cairan darah terlalu banyak karena minum air berlebihan, tekanan di pembuluh darah kecil di paru meningkat. Pembuluh yang tipis seperti helaian tisu tidak mampu menahan tekanan tersebut, sehingga cairan merembes keluar ke dalam jaringan paru.
Proses ini pelan tapi pasti. Awalnya hanya menimbulkan batuk ringan, tapi lama-lama membuat napas semakin pendek. Pada titik tertentu, paru-paru tidak lagi bisa menampung udara dan terjadilah krisis pernapasan. Inilah yang sering membuat banyak lansia tiba-tiba terbangun jam 2 atau 3 pagi dengan napas megap-megap. Mereka duduk di tepi tempat tidur, menggenggam dada, dan merasa seperti tenggelam. Keluarga yang tidak tahu mungkin mengira pasien mengalami serangan asma, padahal penyebab utamanya adalah cairan berlebih akibat kebiasaan minum air yang tidak terkontrol di malam hari. Sahabat sehat bersama, saya ingin menekankan satu hal penting. Edema paru tidak muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil akumulasi kebiasaan buruk yang dilakukan bertahun-tahun. Tubuh sudah memberi tanda-tanda jauh sebelumnya. Misalnya, kaki mulai bengkak di pagi hari, berat badan naik tanpa sebab, atau nafas terasa pendek setiap kali berbaring. Itu semua adalah sinyal bahwa jantung dan paru-paru mulai kewalahan mengatur cairan tubuh. Sayangnya, tanda-tanda itu sering diabaikan sampai akhirnya terlambat. Saya teringat seorang pasien lain, Ibu Ratna, usia 68 tahun, dari Semarang. Beliau adalah sosok yang aktif, suka berkebun, dan rajin mengikuti pengajian. Suatu malam, keluarganya panik karena Ibu Ratna tiba-tiba batuk keras disertai darah. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata paru-parunya sudah terendam cairan hampir setengah kapasitasnya. Dokter jaga bilang, kalau terlambat 1 jam saja, nyawanya tidak akan tertolong. Setelah dirawat intensif dan menjalani terapi cairan, kondisinya berangsur membaik. Ketika kami berbincang, ia berkata dengan nada menyesal, "Saya tidak tahu kalau minum air terlalu banyak bisa seberbahaya ini, Dok. Saya pikir air itu selalu baik." Kalimat itu sering terngiang di telinga saya. Banyak orang tidak tahu bahwa sesuatu yang baik pun bisa menjadi berbahaya jika dilakukan tidak pada waktunya. Air memang kehidupan, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan di malam hari, ia bisa menjadi penyebab utama kematian diam-diam pada lansia. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mencegah semua ini? Jawabannya sederhana tetapi perlu disiplin. Pertama, jangan minum lebih dari setengah gelas air setelah jam 6 sore. Kedua, biasakan mengatur posisi tidur dengan bantal yang nyaman jika Anda merasa sesak. Tapi yang paling penting, penuhi kebutuhan cairan tubuh pada siang hari, bukan di malam hari. Tubuh membutuhkan keseimbangan, bukan kelebihan. Bila Anda memiliki riwayat jantung, darah tinggi, atau ginjal, konsultasikan dengan dokter tentang jumlah cairan yang ideal untuk Anda setiap hari. Jangan meniru orang lain karena kondisi setiap tubuh berbeda. Ada pasien yang aman minum 8 gelas sehari, tapi ada juga yang hanya boleh 6 gelas. Kuncinya adalah keseimbangan dan pengaturan waktu. Sahabat sehat bersama, paru-paru yang sehat adalah kunci tidur yang nyenyak dan kehidupan yang tenang di usia emas. Jangan biarkan kebiasaan sederhana seperti minum air di jam yang salah merusak organ penting ini. Mulailah dari malam ini. Jika biasanya Anda minum air sebelum tidur, coba hentikan. Rasakan perubahan dalam beberapa hari. Napas akan terasa lebih ringan, tidur lebih lelap, dan tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Edema paru adalah peringatan keras dari tubuh bahwa sudah waktunya Anda mengubah kebiasaan. Jangan tunggu sampai harus menggunakan oksigen di rumah atau bolak-balik rumah sakit untuk bisa bernapas lega. Tubuh Anda butuh kasih sayang, bukan beban tambahan. Di bab berikutnya, kita akan membahas bahaya keempat yang juga sering kali terjadi di jam yang sama, yaitu antara pukul 2 hingga 4 pagi, waktu yang oleh dokter disebut sebagai jam kematian lansia. Bahaya itu adalah stroke dini hari, kondisi yang bisa menyerang secara tiba-tiba dan menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Jadi pastikan Anda tetap bersama saya di pembahasan berikutnya, karena satu pengetahuan kecil bisa menjadi penyelamat hidup bagi Anda dan keluarga tercinta. Sahabat sehat bersama, kita lanjutkan ke bahaya keempat yang seringkali menjadi penyebab utama kematian mendadak pada lansia, yaitu stroke dini hari. Inilah kondisi yang paling banyak membuat keluarga kehilangan orang yang mereka cintai tanpa sempat memberikan pertolongan. Banyak orang berpikir stroke hanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau kolesterol, padahal ada pemicu lain yang jarang disadari, yaitu kebiasaan minum air berlebihan di malam hari sebelum tidur. Untuk memahami ini, mari kita lihat dulu bagaimana tubuh bekerja di malam hari. Antara pukul 2 hingga 4 pagi, kadar hormon stres alami tubuh yang bernama kortisol mulai meningkat. Tujuannya adalah mempersiapkan tubuh untuk bangun dan beraktivitas. Dalam kondisi normal, peningkatan ini membuat tekanan darah naik sedikit, dan itu masih aman.
Tapi jika pada waktu yang sama jantung sedang menanggung beban cairan berlebih karena minum air sebelum tidur, tekanan darah tidak hanya naik sedikit, tetapi bisa melonjak tajam dalam hitungan menit. Sekarang bayangkan pembuluh darah otak Anda seperti pipa kecil yang sudah menua. Dindingnya rapuh dan tipis. Elastisitasnya berkurang karena usia dan tekanan darah yang sudah bertahun-tahun menekan. Ketika cairan darah bertambah dan tekanan melonjak, pipa itu bisa pecah. Inilah yang disebut stroke hemoragik, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak. Akibatnya darah merembes ke jaringan otak dan merusak fungsi vital seperti bicara, penglihatan, hingga kesadaran. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien bernama Pak Agus, 70 tahun, mantan pegawai bank dari Jakarta. Suatu malam, sekitar pukul 2:30, istrinya mendengar suara aneh dari kamar. Ketika ia melihat, suaminya sudah bicara pelan dan wajahnya mencong ke satu sisi. Ia segera menelepon ambulans. Di rumah sakit, hasil CT scan menunjukkan adanya perdarahan di otak akibat pecahnya pembuluh darah. Setelah ditelusuri, ternyata Pak Agus punya kebiasaan minum 1 liter air putih setiap malam sebelum tidur. Ia melakukannya karena percaya bisa membantu ginjal bekerja lebih baik. Padahal, kebiasaan itu justru yang menambah tekanan pada pembuluh darah otaknya. Dokter jaga di rumah sakit berkata, kalau terlambat 15 menit saja, mungkin Pak Agus tidak selamat. Kasus seperti ini bukan 1 atau 2 saja. Sahabat sehat bersama. Dalam catatan medis saya, 7 dari 10 pasien lansia yang mengalami stroke di malam hari memiliki kebiasaan minum air berlebihan sebelum tidur. Mereka semua berpikir bahwa air putih tidak mungkin membahayakan. Tetapi kenyataannya tubuh lansia tidak lagi mampu menahan tekanan cairan tambahan di saat seharusnya organ-organ beristirahat. Sahabat sehat bersama, stroke dini hari sangat berbahaya karena seringkali terjadi saat seseorang sedang tidur. Keluarga baru menyadari setelah pasien tidak bangun di pagi hari atau ditemukan dalam keadaan lemah separuh badan. Yang membuatnya lebih berbahaya, banyak lansia yang tidur sendirian di kamar sehingga pertolongan datang terlambat. Itulah sebabnya edukasi seperti ini penting agar kita bisa mencegah sebelum semuanya terlambat. Mari kita pahami proses medisnya dengan sederhana. Ketika seseorang minum air terlalu banyak di malam hari, volume darah meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras. Tekanan di seluruh sistem pembuluh darah ikut naik. Di otak, pembuluh darah yang kecil dan rapuh menjadi sangat rentan. Jika ada bagian yang lemah sedikit saja, tekanan ini bisa memecahkannya. Dalam hitungan detik, darah menyebar ke jaringan otak dan menyebabkan kerusakan permanen. Tidak semua stroke disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah. Ada juga jenis stroke yang disebut stroke iskemik, di mana pembuluh darah tersumbat karena gumpalan darah. Menariknya, kebiasaan minum air berlebihan di malam hari juga bisa memicu hal ini. Saat Anda tidur, sirkulasi darah melambat. Air yang diminum dalam jumlah banyak bisa mengencerkan darah terlalu cepat, tapi kemudian ginjal membuangnya lewat urin. Akibatnya darah kembali mengental di jam-jam akhir tidur. Perubahan cepat dari encer ke kental ini dapat memicu pembentukan bekuan darah kecil yang bisa menyumbat pembuluh darah otak. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Marni, usia 67 tahun dari Kediri. Beliau datang ke klinik dengan keluhan tangan kanan dan bibir terasa mati rasa saat bangun pagi. Setelah pemeriksaan, kami menemukan tanda-tanda stroke ringan. Saat saya tanya kebiasaannya, beliau menjawab, saya selalu minum 4 gelas air sebelum tidur supaya tidak haus malam-malam. Kebiasaan itu yang memicu ketidakseimbangan cairan dan perubahan tekanan mendadak di malam hari. Beruntung, karena segera tertangani, beliau bisa pulih sepenuhnya setelah terapi rutin. Tapi tidak semua pasien punya keberuntungan yang sama. Sahabat sehat bersama, penting untuk diingat bahwa stroke tidak mengenal waktu, tapi data medis menunjukkan bahwa serangan stroke paling sering terjadi antara pukul 2 sampai 4 pagi. Itulah waktu di mana tekanan darah sedang tinggi, jantung bekerja keras, dan tubuh dalam posisi horizontal, yang membuat darah lebih mudah menekan pembuluh otak. Bila kondisi ini ditambah dengan kebiasaan minum air berlebihan, risiko pecahnya pembuluh darah meningkat hingga 5 kali lipat. Tanda-tanda awal stroke dini hari sebenarnya bisa dikenali jika keluarga waspada. Misalnya pasien mulai mengeluh pusing hebat, sulit bicara, salah menyebut kata, atau wajahnya tampak tidak simetris. Tangan dan kaki di satu sisi tubuh terasa lemas atau tidak bisa digerakkan. Jika hal ini terjadi, jangan tunggu waktu. Segera bawa ke rumah sakit karena waktu adalah faktor penentu dalam menyelamatkan nyawa penderita stroke. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Karena itu, mulai sekarang aturlah waktu minum air Anda.
Jangan lagi minum lebih dari setengah gelas setelah jam 6 sore. Biasakan minum cukup di siang hari dan kurangi drastis di malam hari. Bila terasa haus, cukup kumur dengan air dingin atau basahi bibir dengan kain lembab. Langkah kecil ini sederhana, tapi bisa menyelamatkan Anda dari risiko stroke dini hari yang seringkali datang tanpa tanda. Sahabat sehat bersama, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Stroke bukan nasib, tapi akibat dari kebiasaan yang salah dan bisa dicegah dengan pengetahuan. Setiap malam yang Anda habiskan tanpa mengatur asupan air bisa menjadi beban tambahan bagi pembuluh darah otak yang sudah lemah. Tapi setiap malam yang Anda lalui dengan disiplin bisa memperpanjang usia dan menjaga kualitas hidup Anda. Di bab berikutnya, kita akan membahas bahaya kelima yang juga tidak kalah serius, yaitu gagal ginjal akibat memaksa organ penyaring tubuh bekerja keras di waktu seharusnya ia beristirahat. Banyak lansia berpikir minum banyak air bisa mencuci ginjal, padahal kenyataannya ginjal justru bisa rusak karena kerja lembur yang tidak berhenti. Jadi tetap bersama saya, karena pengetahuan ini bisa membuat Anda dan keluarga terhindar dari penderitaan panjang akibat cuci darah seumur hidup. Sahabat sehat bersama, setelah kita membahas bahaya stroke dini hari yang bisa datang tanpa peringatan, kini kita masuk pada bahaya kelima yang tak kalah berat, yaitu gagal ginjal akibat kebiasaan minum air berlebihan di malam hari. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak minum air berarti semakin sehat. Padahal, pada usia lanjut, keyakinan itu justru bisa menjadi sumber penderitaan. Ginjal adalah organ luar biasa yang setiap harinya bekerja tanpa henti menyaring darah dan membuang racun dari tubuh. Setiap detik, ia memproses cairan yang masuk dan mengatur keseimbangan garam, mineral, dan air. Tapi seperti mesin tua, ginjal juga memiliki batas kemampuan. Pada usia di atas 60 tahun, fungsi ginjal menurun secara alami hingga 30-40%. Jika di masa muda ginjal mampu menyaring 180 liter darah per hari, di usia lanjut kemampuannya bisa turun hingga hanya 100 liter atau bahkan lebih sedikit. Sekarang bayangkan, ginjal yang sudah lemah itu dipaksa bekerja lembur setiap malam karena Anda meminum air dalam jumlah besar sebelum tidur. Saat tubuh seharusnya beristirahat, ginjal malah terus bekerja keras menyaring cairan yang masuk. Tekanan pada pembuluh halus di dalam ginjal meningkat, sel-sel penyaring yang disebut nefron mengalami kelelahan dan kerusakan kecil yang menumpuk setiap malam. Lama-lama kerusakan itu menjadi permanen dan menyebabkan gagal ginjal. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien saya, Pak Dedi, 68 tahun dari Medan. Beliau datang ke klinik dengan wajah bengkak, kaki menebal, dan keluhan sering buang air kecil di malam hari. Katanya, "Saya pikir ini cuma kebanyakan minum, Dok. Setiap malam saya minum 1 liter air supaya ginjal saya bersih." Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil laboratorium menunjukkan fungsi ginjalnya menurun drastis. Kreatininnya tinggi dan kadar urea meningkat. Dalam waktu singkat, beliau harus menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya tidak pernah minum alkohol, tidak makan asin, tidak merokok, tapi ternyata air yang saya kira menyehatkan malah menghancurkan ginjal saya." Cerita seperti Pak Dedi seringkali menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang. Ginjal lansia tidak lagi mampu mengimbangi volume cairan besar dalam waktu singkat. Ketika terlalu banyak air diminum di malam hari, ginjal dipaksa bekerja keras saat tekanan darah sedang turun. Kondisi ini membuat suplai oksigen ke jaringan ginjal berkurang dan sel-sel penyaring mulai mati satu persatu. Setiap kali ginjal kehilangan ribuan nefron, kapasitasnya menyaring darah juga berkurang, dan jika proses ini terus berlanjut, maka yang tersisa hanya kelelahan kronis yang berujung pada gagal ginjal permanen. Sahabat sehat bersama, gagal ginjal bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba. Ia berkembang pelan-pelan, seperti air yang menetes dan mengikis batu setiap hari. Gejalanya seringkali samar di awal. Pasien merasa cepat lelah, kaki membengkak di pagi hari, urin berbusa, atau tekanan darah sulit dikendalikan. Namun kebanyakan menganggap itu hal biasa karena usia. Ketika gejalanya baru disadari, biasanya fungsi ginjal sudah menurun hingga di bawah 30%. Pada titik itu, satu-satunya pilihan adalah cuci darah seumur hidup. Cuci darah bukan hanya melelahkan secara fisik, tapi juga menguras biaya dan waktu. Bayangkan harus bolak-balik rumah sakit 3 kali seminggu, duduk di kursi selama 4 jam setiap kali terapi, dan tubuh terasa lemah setelahnya. Banyak pasien lansia merasa hidupnya tidak lagi bebas, karena seluruh jadwal harian berputar di sekitar jadwal cuci darah. Semua itu bisa dihindari bila sejak awal kita memahami cara sederhana menjaga ginjal, yaitu mengatur waktu minum air dengan benar.
Saya tahu banyak orang mengatakan bahwa minum 8 gelas air per hari adalah standar sehat. Tapi yang sering dilupakan adalah 8 gelas itu bukan untuk diminum sekaligus atau di malam hari. Jumlah itu harus dibagi sepanjang hari sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pada siang hari, ketika aktivitas tinggi, cairan lebih cepat keluar lewat keringat dan urin. Namun di malam hari, tubuh melambat, metabolisme turun, dan cairan tidak dibutuhkan sebanyak itu. Jika Anda tetap memaksakan diri minum banyak air di malam hari, ginjal Anda tidak akan sempat beristirahat. Ini seperti memaksa seorang pekerja tua tetap lembur setiap malam tanpa waktu tidur. Awalnya mungkin tampak kuat, tapi lama-lama akan tumbang. Tubuh manusia punya ritme alami yang disebut sirkadian, dan ginjal juga tunduk pada ritme itu. Saat malam tiba, ia harusnya mengurangi aktivitas penyaringan agar tubuh bisa memulihkan diri. Tetapi ketika kita menambah beban cairan, ritme itu hancur, dan akibatnya fatal. Sahabat sehat bersama, saya ingin Anda mengingat pesan ini baik-baik. Ginjal adalah penjaga kehidupan. Ia tidak pernah berhenti bekerja sejak Anda lahir. Tapi seperti penjaga yang setia, ia juga butuh istirahat. Jangan bebani dia dengan tugas yang tidak perlu. Mulai malam ini, biasakan minum air terakhir Anda maksimal pukul 6 sore. Setelah itu cukup seteguk kecil bila benar-benar haus. Jangan lagi menyiapkan botol besar di samping tempat tidur, karena itu hanya menggoda Anda untuk minum tanpa perlu. Jika Anda merasa bibir kering, cukup basahi dengan kain lembab atau kumur tanpa menelan airnya. Bila Anda menjalani pengobatan, minumlah obat dengan sedikit air, tidak perlu 1 gelas penuh. Dan yang paling penting, jika Anda memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau jantung, konsultasikan pada dokter Anda tentang jumlah cairan yang aman. Kondisi setiap orang berbeda, dan meniru kebiasaan orang lain bisa berakibat fatal bagi Anda. Banyak pasien saya yang berubah setelah mengikuti pola ini. Dalam 2 minggu, mereka melapor bahwa buang air kecil di malam hari berkurang, kaki tidak bengkak lagi, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Bahkan ada yang merasa tidur lebih nyenyak dan energi meningkat di pagi hari. Semua itu karena ginjal mereka akhirnya bisa beristirahat seperti seharusnya. Sahabat sehat bersama, gagal ginjal bukan akhir dari segalanya, tapi ia adalah peringatan keras dari tubuh bahwa sudah waktunya Anda berhenti menyiksa organ yang telah bekerja seumur hidup untuk Anda. Jangan tunggu sampai harus cuci darah untuk menyadari pentingnya mengatur waktu minum air. Sayangi ginjal Anda seperti Anda menyayangi diri sendiri. Di bab berikutnya, saya akan membagikan jadwal emas minum air yang sudah terbukti membantu ribuan pasien saya terhindar dari gangguan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Jadwal ini sederhana, mudah diikuti, dan bisa Anda terapkan mulai besok pagi. Karena kesehatan bukan tentang seberapa banyak yang Anda lakukan, tapi seberapa tepat Anda melakukannya. Mari kita lanjutkan bersama dalam bab selanjutnya agar Anda tahu kapan waktu terbaik bagi tubuh untuk menerima air tanpa membahayakan organ vital Anda. Sahabat sehat bersama, setelah memahami 5 bahaya besar dari kebiasaan minum air di waktu yang salah, kini tiba waktunya kita membahas hal yang paling ditunggu, yaitu jadwal emas minum air yang aman dan menyehatkan untuk lansia. Jadwal ini bukan sekadar teori, tapi hasil dari pengalaman panjang saya menangani ribuan pasien usia lanjut dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak dari mereka yang berhasil memperbaiki kualitas hidupnya hanya dengan mengikuti panduan sederhana ini. Sebelum kita masuk rincian waktunya, mari kita pahami dulu prinsip dasarnya. Tubuh manusia bagaikan mesin yang bekerja dengan ritme. Ada waktu untuk bergerak, waktu untuk beristirahat, dan waktu untuk memperbaiki diri. Begitu pula dengan organ-organ di dalamnya. Air memang sumber kehidupan, tetapi jika dikonsumsi tidak sesuai dengan ritme alami tubuh, maka ia bisa menjadi beban. Karena itu, rahasia utama dari kesehatan bukan hanya berapa banyak air yang diminum, tetapi kapan air itu diminum. Berikut adalah jadwal emas minum air yang saya sarankan bagi para lansia. Jam 6, pukul 8 pagi. Begitu Anda bangun tidur, inilah saat terbaik untuk memulai hari dengan 2 gelas air putih. 1 gelas bisa diminum perlahan segera setelah bangun untuk menggantikan cairan yang hilang selama tidur. Gelas kedua diminum sekitar setengah jam kemudian setelah Anda selesai mandi atau sebelum sarapan. Pada waktu ini, tubuh sedang dalam mode aktif, ginjal baru saja terbangun, dan sistem pencernaan siap bekerja. Air di pagi hari membantu mengaktifkan metabolisme dan membersihkan sisa racun dari malam sebelumnya. Jam 10 pagi. Setelah 2 jam beraktivitas, tubuh biasanya mulai kehilangan cairan melalui keringat,
terutama bagi Anda yang banyak bergerak. Minumlah 1 gelas air pada jam ini untuk menjaga hidrasi. Jangan menunggu haus karena pada usia lanjut, rasa haus seringkali menurun meskipun tubuh sebenarnya kekurangan cairan. Minum air pada waktu ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah pusing akibat dehidrasi ringan. Jam 12 siang. Setengah jam sebelum makan siang, minumlah 1 gelas air. Air pada waktu ini berfungsi untuk mempersiapkan lambung menerima makanan dan membantu pencernaan. Namun hindari minum terlalu banyak setelah makan karena bisa mengencerkan enzim pencernaan dan membuat perut terasa kembung. Cukup 1 gelas kecil setelah makan untuk membantu proses metabolisme. Jam 14 siang. Di jam ini biasanya tubuh mulai menurun energinya. Minumlah 1 gelas air untuk mengembalikan kesegaran dan membantu ginjal tetap bekerja optimal. Air di waktu ini juga membantu menstabilkan tekanan darah dan memperlancar aliran oksigen ke otak, sehingga Anda tetap fokus dan tidak mengantuk. Jam 16 sore. Inilah batas waktu terakhir untuk minum air dalam jumlah normal. 1 gelas di jam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan harian Anda. Setelah jam ini, tubuh akan mulai bersiap untuk beristirahat. Jangan menambah lagi dalam jumlah besar setelah pukul 6 sore, karena itu akan membuat ginjal dan jantung bekerja keras di saat mereka seharusnya tenang. Dengan mengikuti jadwal ini, total asupan air Anda akan berada di kisaran 6 hingga 7 gelas per hari, jumlah yang cukup untuk kebutuhan lansia tanpa membebani organ vital. Sekarang kita bahas bagian yang paling krusial, yaitu aturan ketat malam hari. Setelah pukul 18, sebaiknya Anda mulai mengurangi konsumsi air secara drastis. Bila terasa haus, cukup minum setengah gelas kecil saja. Setelah pukul 19, hentikan total kecuali Anda benar-benar perlu menelan obat. Jika tenggorokan terasa kering atau bibir pecah-pecah, cukup kumur dengan air dingin tanpa menelannya. Anda juga bisa mengoleskan sedikit lip balm atau minyak kelapa alami untuk menjaga kelembapan bibir. Sahabat sehat bersama, saya tahu banyak dari Anda yang khawatir akan dehidrasi jika tidak minum malam hari. Tetapi tenang, tubuh Anda tidak akan kekurangan cairan hanya karena tidak minum selama 6 hingga 8 jam tidur. Justru, tubuh Anda sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki jaringan dan menyeimbangkan fungsi organ. Ingat, istirahat bukan hanya untuk pikiran, tapi juga untuk jantung, ginjal, dan sistem pencernaan. Mari kita lihat contoh hasil nyata dari penerapan jadwal ini. Salah satu pasien saya, Pak Sutrisno dari Surabaya, yang dulu selalu berdebar-debar setiap malam, kini sudah bisa tidur nyenyak. Setelah 2 minggu mengikuti jadwal minum ini, beliau mengatakan bahwa badannya terasa lebih ringan, tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi, dan bangun pagi tanpa pusing. Begitu juga dengan Pak Herman dari Bekasi yang dulu pernah pingsan di kamar mandi. Setelah mengikuti panduan ini, beliau bisa kembali berjalan pagi selama 30 menit setiap hari tanpa sesak napas. Saya juga menerima kabar dari Ibu Ratna di Semarang yang dulunya harus tidur dengan 3 bantal karena sesak. Sekarang beliau bisa tidur dengan posisi normal dan merasa segar setiap pagi. Semua itu bukan karena obat mahal atau terapi rumit, tetapi hanya karena belajar menghormati ritme alami tubuh dalam mengelola cairan. Sahabat sehat bersama, kunci dari kesehatan lansia adalah disiplin dan keseimbangan. Jangan terjebak dengan mitos bahwa semakin banyak air semakin baik. Prinsip itu tidak lagi berlaku pada usia lanjut karena tubuh Anda sudah berubah. Ginjal dan jantung tidak sekuat dulu. Karena itu, yang terpenting bukan jumlah air, tapi waktu dan cara Anda meminumnya. Mulailah membiasakan diri dengan rutinitas sederhana ini. Buat catatan di kertas dan tempel di kulkas. Tuliskan jam minum air Anda setiap hari, lalu beri tanda setiap kali selesai. Jika perlu, set alarm di ponsel Anda pada jam-jam yang saya sebutkan tadi. Langkah kecil seperti ini akan membantu Anda membangun kebiasaan baru yang menyehatkan. Satu hal lagi yang sering saya tekankan kepada pasien saya, jangan menunggu haus untuk minum, tapi juga jangan minum tanpa alasan. Dengarkan tubuh Anda, karena tubuh selalu memberi sinyal kapan ia butuh dan kapan ia cukup. Sahabat sehat bersama, mengikuti jadwal emas ini bukan berarti Anda harus hidup dengan aturan yang kaku. Justru, dengan memahami kapan waktu terbaik untuk minum, Anda memberi kesempatan kepada tubuh untuk bekerja dengan lebih efisien dan tenang. Dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan perubahan nyata. Tidur menjadi nyenyak, tekanan darah stabil, dan energi meningkat. Bahkan banyak pasien yang merasa lebih ringan, segar, dan tidak mudah lelah. Pada bab berikutnya,
Saya akan membagikan tips praktis sederhana agar Anda bisa menerapkan jadwal ini dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Tips ini saya rancang khusus untuk para lansia yang sering lupa, mudah haus, atau masih sulit mengatur kebiasaan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal tahu ilmunya, tapi soal bagaimana kita menerapkannya secara konsisten setiap hari. Sahabat sehat bersama, di bab sebelumnya kita telah membahas jadwal emas minum air yang aman untuk menjaga kesehatan jantung, ginjal, dan otak. Namun saya tahu, mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun bukanlah hal mudah. Apalagi bagi para sahabat lansia yang mungkin sudah terbiasa meneguk air sebelum tidur karena rasa haus atau sekadar ingin merasa segar. Karena itu, di bab ini saya akan memberikan tips praktis yang bisa membantu Anda menjalankan pola minum yang benar tanpa merasa terbebani. Pertama, gunakan gelas ukur berkapasitas 200 ml. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa gelas yang mereka gunakan ternyata berukuran sangat besar, hingga bisa menampung lebih dari 300 ml air dalam sekali minum. Padahal, bagi tubuh lansia, kelebihan 100 ml saja sudah memberi beban tambahan bagi jantung dan ginjal. Dengan menggunakan gelas ukur, Anda tahu persis berapa banyak air yang sudah diminum. Cara ini sederhana tetapi sangat efektif untuk mengontrol asupan cairan harian. Kedua, atur alarm di ponsel sebagai pengingat waktu minum. Tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama, apalagi di usia lanjut. Dengan memasang alarm di jam 6 pagi, 10 pagi, 12 siang, 2 siang, dan 4 sore, Anda akan terbantu untuk disiplin menjalankan jadwal emas minum air. Setiap kali alarm berbunyi, minumlah 1 gelas sesuai jadwal. Dalam beberapa minggu, tubuh Anda akan terbiasa, dan Anda tidak perlu lagi diingatkan. Ketiga, hindari meletakkan botol besar di samping tempat tidur. Banyak pasien saya yang tanpa sadar meneguk air di malam hari, hanya karena botol itu ada di dekatnya. Padahal mereka tidak benar-benar haus. Ini adalah refleks yang sering dilakukan tanpa disadari. Sebaiknya, ganti botol air di meja samping dengan tisu basah atau lip balm untuk mengatasi bibir kering. Dengan begitu, Anda tidak tergoda untuk minum berlebihan di waktu yang salah. Keempat, buat catatan sederhana di dapur atau di kulkas. Tulis jadwal minum air Anda dan beri tanda centang setiap kali selesai minum. Misalnya, jam 6 pagi 2 gelas, jam 10 1 gelas, jam 12 1 gelas, jam 2 siang 1 gelas, jam 4 sore 1 gelas. Ketika Anda melihat tanda centang itu, ada rasa puas dan termotivasi untuk tetap disiplin. Banyak pasien saya yang berhasil menjaga kebiasaan sehatnya karena konsisten dengan cara ini. Kelima, kenali tanda-tanda tubuh yang sebenarnya. Jangan hanya mengandalkan rasa haus sebagai patokan. Lansia seringkali sudah kehilangan kemampuan alami tubuh untuk mendeteksi dehidrasi ringan. Cara yang lebih tepat adalah melihat warna urin Anda. Warna kuning mudah menandakan tubuh cukup cairan, sementara urin yang terlalu bening bisa berarti Anda minum berlebihan. Sebaliknya, kalau warnanya kuning pekat seperti teh, berarti Anda perlu menambah asupan air di siang hari, bukan di malam hari. Keenam, hindari minum air langsung setelah makan malam. Banyak orang yang minum 2 atau 3 gelas air setelah makan karena merasa haus. Padahal, pada malam hari, pencernaan sedang bekerja keras mengolah makanan, dan air dalam jumlah banyak akan membuat perut terasa penuh serta memaksa jantung memompa darah lebih cepat untuk mengalirkan cairan tersebut. Cukup minum setengah gelas kecil 20 menit setelah makan malam, lalu hentikan. Ketujuh, gunakan suhu air yang sesuai. Air yang terlalu dingin bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit sementara, sedangkan air yang terlalu panas bisa mengiritasi tenggorokan dan lambung. Suhu terbaik adalah air hangat kuku, karena lebih mudah diserap tubuh dan tidak menimbulkan tekanan mendadak pada jantung. Kedelapan, bagi asupan air dengan minuman bergizi lainnya. Tidak semua cairan harus berasal dari air putih. Anda bisa mendapatkan cairan dari buah-buahan seperti semangka, jeruk, pepaya, atau dari sayur-sayuran berair seperti timun dan selada. Namun tetap perhatikan kadar gula alami pada buah, terutama jika Anda memiliki diabetes. Air kelapa muda juga baik diminum sesekali di siang hari karena mengandung elektrolit alami, tapi hindari meminumnya di malam hari. Kesembilan, jaga suhu ruangan saat tidur. Ruangan yang terlalu panas sering membuat tenggorokan terasa kering sehingga Anda ingin minum. Pastikan kamar tidur Anda cukup sejuk dan lembab agar tubuh tidak cepat kehilangan cairan. Gunakan kipas atau pendingin udara dengan suhu sedang, dan sediakan kain basah di meja untuk mengusap wajah jika terasa kering. Kesepuluh, biasakan refleksi sebelum tidur.
Duduklah sejenak di tepi tempat tidur dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar haus atau hanya kebiasaan? Dengan kesadaran seperti ini, Anda melatih otak untuk membedakan kebutuhan tubuh dari kebiasaan emosional. Lama-kelamaan, tubuh akan belajar untuk tidak lagi menuntut minum di jam yang salah. Sahabat sehat bersama, banyak pasien lansia yang berhasil mengubah hidupnya dengan mengikuti tips-tips sederhana ini. Salah satunya adalah Pak Darto dari Pekalongan, 73 tahun. Dulu beliau sering bangun malam karena harus ke kamar mandi sampai 5 kali. Setelah mengikuti jadwal emas dan tips praktis ini selama 2 minggu, ia datang ke saya dengan wajah gembira. Sekarang saya bisa tidur nyenyak. Dok, hanya bangun sekali untuk ke kamar kecil. Jantung saya juga tidak lagi berdebar, katanya. Cerita seperti ini bukan keajaiban, tetapi hasil dari disiplin dan pengetahuan yang diterapkan dengan konsisten. Tubuh manusia luar biasa cerdas. Ia akan menyesuaikan diri begitu kita memberikan pola yang benar. Dalam waktu singkat, Anda akan merasakan manfaat yang besar. Tidur yang lebih tenang, bangun dengan tubuh ringan, tidak lagi merasa sesak, dan tidak lagi mengalami kaki bengkak. Sahabat sehat bersama, tips-tips ini tidak memerlukan biaya, tidak butuh obat, dan tidak memerlukan alat medis apapun. Yang dibutuhkan hanya niat dan kesungguhan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Perubahan kecil yang Anda mulai hari ini bisa menjadi penyelamat besar bagi kesehatan Anda di masa depan. Di bab berikutnya, saya akan menutup pembahasan ini dengan penegasan penting yang harus diingat setiap lansia. Bagaimana menghormati tubuh sendiri dengan cara sederhana. Karena tubuh Anda telah setia bekerja selama puluhan tahun, kini saatnya Anda membalas kesetiaan itu dengan kebijaksanaan dalam menjaga ritme hidup dan pola minum yang benar. Sahabat sehat bersama, kini kita tiba di bagian penutup dari perjalanan panjang pembahasan kita tentang bahaya minum air di waktu yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Semua yang telah kita bahas sejak bab pertama hingga sekarang bukan sekadar teori medis, melainkan cermin dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Puluhan tahun saya bekerja menangani pasien lansia, dan pola yang saya lihat selalu sama. Banyak orang yang mengira sudah hidup sehat, padahal tanpa sadar sedang menyakiti tubuhnya sendiri. Tubuh kita adalah anugerah yang luar biasa. Sejak Anda dilahirkan, jantung Anda berdetak tanpa henti, tanpa pernah istirahat, tanpa pernah minta libur. Ginjal Anda menyaring darah 24 jam setiap hari, memisahkan racun dari yang berguna, dan memastikan cairan tubuh tetap seimbang. Paru-paru Anda setiap menit bekerja menghirup oksigen untuk memberi kehidupan pada setiap sel. Semua organ itu bekerja dalam diam, setia, dan sabar meski kadang kita abaikan. Dan kini, di usia emas, mereka mulai menua, tapi tetap setia melayani kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah cukup menghormati tubuh ini sebagaimana ia menghormati kita? Ataukah kita masih memaksanya bekerja lembur di malam hari, hanya karena kebiasaan yang salah? Sahabat sehat bersama, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mungkin selama bertahun-tahun Anda berpikir minum banyak air sebelum tidur adalah hal baik. Tapi hari ini Anda sudah tahu kebenarannya. Anda sudah mengerti bahwa air bisa menjadi penyembuh sekaligus racun, tergantung pada waktunya. Dan keputusan untuk memilih antara sehat atau sakit, antara jantung yang kuat atau jantung yang lemah, kini ada di tangan Anda sendiri. Saya ingin Anda membayangkan tubuh Anda seperti sahabat lama yang telah menemani perjalanan hidup Anda. Ia telah melewati masa-masa sulit, bekerja tanpa henti sejak Anda muda, dan tetap setia meskipun sering diabaikan. Kini ia mulai lelah, dan hanya meminta satu hal sederhana, waktu untuk beristirahat di malam hari. Itulah bentuk penghormatan yang paling sederhana namun paling berarti. Banyak pasien saya yang dulu datang dengan wajah muram, penuh keluhan, dan merasa tidak punya harapan lagi. Tapi begitu mereka mulai menghormati ritme tubuhnya, mulai minum air dengan bijak, semuanya berubah. Tidur mereka menjadi nyenyak, jantung mereka berdetak lebih tenang, tekanan darah stabil, dan tubuh terasa lebih ringan. Bahkan ada yang berkata kepada saya, "Dok, saya merasa seperti hidup kembali." Perubahan itu nyata, bukan karena obat, melainkan karena kedisiplinan dan kesadaran. Sahabat sehat bersama, tubuh yang sehat di usia lanjut bukan hasil dari kebetulan, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Menjaga jam tidur, makan dengan tenang, bergerak ringan setiap hari, dan mengatur waktu minum air dengan benar adalah bentuk cinta Anda pada diri sendiri. Jangan tunggu sampai organ tubuh Anda berteriak minta tolong baru Anda mau mendengarkan. Tubuh selalu memberi tanda. Kaki bengkak, jantung berdebar, kepala pusing, atau sulit tidur bukanlah hal biasa karena usia,
melainkan sinyal bahwa tubuh Anda sedang meminta perhatian. Mulai malam ini, berhentilah meminum air berlebihan sebelum tidur. Mulai besok pagi, jalankan jadwal emas yang sudah kita bahas. Catat, biasakan, dan lakukan dengan hati. Jika Anda disiplin, saya jamin dalam 2 minggu saja tubuh Anda akan terasa berbeda. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan yang terpenting, jantung serta ginjal Anda akan berterima kasih. Saya juga ingin menegaskan satu hal penting. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat-obatan jantung, tekanan darah, atau diuretik, jangan ubah pola minum secara drastis tanpa berkonsultasi dengan dokter yang menangani Anda. Tubuh setiap orang berbeda, dan keseimbangan cairan harus dijaga dengan cermat. Namun bagi sebagian besar lansia yang tidak sedang menjalani pengobatan khusus, pola yang kita bahas tadi aman diterapkan dan sangat bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat bersama, ingatlah pesan ini baik-baik. Jantung Anda sudah berdetak miliaran kali tanpa pernah berhenti. Ginjal Anda telah menyaring ratusan ribu liter darah sepanjang hidup Anda. Paru-paru Anda telah menghirup udara selama puluhan tahun. Sekarang saatnya Anda memberi mereka hadiah sederhana, istirahat yang layak di malam hari. Jangan lagi bebani mereka dengan air yang tidak perlu. Biarkan mereka tenang, agar Anda pun bisa tidur dengan damai. Kehidupan di usia emas seharusnya dinikmati, bukan dijalani dengan rasa takut. Anda seharusnya bisa bangun setiap pagi dengan senyum, menghirup udara segar, dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup sehat bersama keluarga. Anda seharusnya bisa berjalan ringan menuju masjid atau halaman rumah tanpa rasa sesak, bisa tertawa bersama cucu tanpa khawatir jantung berdebar. Semua itu bisa terjadi jika Anda mulai memperbaiki kebiasaan kecil yang selama ini diabaikan. Saya ingin Anda menyebarkan pengetahuan ini kepada orang lain. Ceritakan kepada pasangan, anak, tetangga, dan teman-teman pengajian Anda bahwa waktu minum air yang salah bisa berbahaya. Satu informasi kecil ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bayangkan, hanya dengan membagikan ilmu sederhana, Anda bisa menjadi penyebab seseorang terhindar dari serangan jantung atau stroke dini hari. Sahabat sehat bersama, inilah saatnya kita belajar mencintai tubuh kita sendiri dengan cara yang benar. Jangan lagi hidup dengan anggapan bahwa usia lanjut berarti harus menderita. Tidak, sama sekali tidak. Usia lanjut bisa menjadi masa paling damai, masa paling tenang, masa paling bahagia jika kita mau menjaga tubuh dengan bijak. Tubuh Anda telah setia selama 70, 80, bahkan mungkin 90 tahun. Sekarang giliran Anda untuk setia kepadanya. Mulailah dari kebiasaan kecil ini. Hargai setiap detak jantung Anda, setiap tarikan napas Anda, dan setiap hari yang Anda lalui dengan tubuh yang masih kuat. Saya, Dr. Rahmat, mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa sehat bersama yang telah mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menjaga pola hidup sehat, mengatur waktu minum air dengan bijak, dan mendengarkan sinyal tubuh Anda. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jadikan setiap hari di usia emas Anda sebagai hari yang penuh syukur dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.